Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai caranya gimana membuat fitur login pada latihan kita yang sudah kita buat pada di Coeditor versi 4 ini. Baik teman-teman, ini contoh sederhananya di form login. Saya ambil desainnya dari template yang sudah ada gitu ya di bagian login di sini. Teman-teman silahkan buka template yang udah teman-teman download gitu ya. Kemudian nanti kalau misalkan usernya salah, nanti akan ada notifikasi. Kemudian kalau misalkan benar atau passwordnya salah, maka muncul notifikasi juga. Kalau misalkan loginnya benar, maka diarahkan ke controller yang sudah kita buat, yaitu mahasiswa. Baik teman-teman, kita langsung saja, silahkan buka projectnya. Sebelumnya saya mohon maaf, kemungkinan agak ada suara bising seperti suara lagu gitu ya. Kebetulan di tempat saya ada pesta pernikahan, jadi mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman fokus dengan suara saya. Baik teman-temannya, kita langsung saja, silahkan buka tugasnya. Visual Studio Code-nya juga dibuka. Oke, jika sudah, sebelumnya kita tambahin dulu beberapa tabel. Jadi misalkan kita nanti akan berkelanjutan pada sistem login ini, nanti kita buat multi level gitu ya, dan membagi aksesnya. Jadi silakan teman-teman tambahin 2 buah tabel. Pertama users gitu ya, samain aja dengan field yang ada pada layar teman-teman lihat gitu ya, user ID, nama, dan seterusnya. Kemudian buat lagi tabel levels pakai S ya. Nah, ini jangan lupa kasih auto increment. Kemudian tambahkan skemanya. Jadi user level ID itu berrelasi dengan level ID. Ya caranya tinggal drag aja ya, drag ke sini, gitu ya. Mudah sekali kalau kita menggunakan SQL Enterprise 64 ini ya. Baik teman-teman, kita langsung saja. Silakan buka Visual Studio Code-nya. Sebelumnya, kita back lagi di sini. Silakan teman-teman di bagian level tambahkan beberapa data. Misalkan di sini ada 2 level. Pertama administrator, yang kedua mahasiswa. Yang kedua di tabel users juga ya. Tambahkan admin, user namanya admin system, user level ID-nya 1. Nanti kita tambahin user foto ya. Kemudian untuk user pass ini kita akan menggunakan yang namanya fungsi dari PHP, yaitu password hash. Nah, jadi silakan teman-teman generate password ini. Caranya mudah sekali. Silakan teman-teman buka controller mahasiswa yang sudah kita buat gitu ya. Mahasiswa controller. Nah, yang di sini ya. Kita misalkan saja, terserah aja buat fungsinya mau di mana gitu ya. Mau di sini boleh. Kita buat fungsi misalnya tes saja. Nah, silakan teman-teman generate. Contohnya gini, echo password hash. Nah, saya misalkan ini passwordnya admin. Kemudian tambahkan password bcrypt. Huruf besar semua ya. Password bcrypt. Oke. Misalkan simpan, jalankan dulu. Jadi kita generate tes sini ya. Enter, sudah. Nah, ini kita copy aja. Kita salin, kita masukin ke user pass. Nah, jadi nanti user ID-nya admin, passwordnya admin gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman ingat ya. Baik, kita lanjut. Jadi kita hapus saja. Ini untuk ngetes saja ya. Nah, sudah. Selanjutnya, jadi sudah mengingatkan, tambahin ini ya. Ya, silakan teman-teman tiru dari apa yang saya buat gitu ya. Baik, selanjutnya kemudian teman-teman silakan buat controller baru namanya login gitu ya. .php. Ketikanya perintahnya
Class login extends base controller. Oke. Jangan lupa kasih namespace app controller. Ini kita hapus saja. Oke. Kita buat public function index. Di sini kita arahkan ke view login index. Maka kita akan buat folder login fungsi index pada view. Di sini new file, buat folder login index ya. Kita bisa langsung buat folder ya, index.php. Sudah. Selanjutnya kita akan tiru template-nya. Kita ambil template login-nya yang dari template yang sudah kita download. Nah, silakan teman-teman buka template-nya, kemudian ambil login, tekan Ctrl U atau view page source. Ya, lihat sumber halaman. Kemudian silakan di Ctrl A saja dan disalin. Kita copy sini. Ya. Jadi kita rubah aja nih. Title-nya silakan dirubah, silakan sesuaikan saja. Dan misalkan halaman login gitu ya. Kemudian asetnya kita ganti, kita tambahkan. Ini cara tekan klik tahan Alt, kemudian ketikkan base URL. Kemudian jangan lupa tambahin garis miring gitu ya. Oke, sudah. Kemudian di bawahnya sama ya. Klik satu kali, tahan Alt pada keyboard. Gini ya, supaya bisa keblok. Jadi nggak satu-satu kita ngetiknya gitu ya. Tambahin lagi base URL. Tambahin garis miring. Sudah. Nah, kita tes nih. Kita buat login index. Hasilnya kayak gini. Jadi kita perbaiki sedikit tampilannya. Logonya kita hilangin. Kita ganti dengan silakan login. Dan silakan teman-teman modif saja ya, tergantung selera masing-masing. Kemudian remember me kita hapus saja. Kemudian forgot password ini kita hapus juga. Kita balik lagi. Gitu ya, silakan sudah. Kemudian username passwordnya di sini. Formnya kita ganti. Kita manfaatkan helper form yang ada pada coordinator. Form open. Nanti kita arahkan ke fungsi check user. Kita buat kelas. Di eksekusinya kita gunakan Ajax jQuery ya. Form login. Kita tambahkan pemanggilan CSLF supaya halaman login kita lebih aman gitu ya. Dan tag formnya kita form close. Sudah teman-teman. Kemudian di sini tambahin ini require-nya kita hapus saja ya. Kemudian tambahin di sini atribut name ya, misalnya user ID, kemudian ID user ID. Kemudian untuk yang password kita hapus saja. Tambahin name pass, ID pass. Di sini jangan lupa tambahin elemen lagi autofocus supaya difokus ini. Nah, gitu ya. Kemudian nih tambahin aja button login. Gitu. Sudah, kita jalankan. Nah, ini nggak ada error ya. Baik, kita tambahin di sini. Ini kita hapus saja ya. Tambahin eksekusi Ajax, jQuery Ajax. Di sini type-nya kita kasih post. Di sini
buat string this attribute action, nanti arahkan ke aksinya yang dari form. Kemudian string this datanya serialize, kemudian data yang kita terima itu JSON. Nah, di sini tambahin error ya, errornya kebetulan saya nggak hafal ya, saya buka aja yang udah ada, saya ambil aja di modal tambah. Nah, ini saya copy aja ya, saya tutup lagi, saya pastiin di sini. Gitu ya. Ini kalau saya refresh, errornya kelihatan nih. Gitu. Mana? Nah, teman-teman paham ya? Oh ya, satu lagi, maaf. Ada yang kurang nih. Dan salah. Nah, gitu ya. Maaf. Form login ketika di submit function, gitu ya. Kemudian Breven default return false. Nah, kita pastikan yang tadi sudah. Kita reverse lagi nih ya, klik. Nah, file 04 menandakan bahwasanya fungsi cek usernya belum kita buat. Nah, gitu ya. Baik, kemudian kita kasih animasi sedikit pada tombolnya sebelum dikirim datanya, gitu ya. Maka btn login tadi kita disable, tambahin top disable, kita kasih true, kemudian btn login kita ubah aja, jadi kayak gini, fa spinner, gitu ya. Jadi kalau refresh, tuh kelihatan ya. Sip. Selanjutnya kita kasih complete, kalau selesai dia ya. Anggap saja ini background saya, karena di rumah ada pesta pernikahan. Jadi kalau bahasa Padang itu barale ya. Baik, kita lanjut ya. Kemudian kita kasih false. Kita balik lagi, kita ganti jadi login. Kita refresh, kita cek. Oke, sip ya. Baik teman-teman, selanjutnya ini tambahin, oh ya, di sini tambahin apa namanya, invalid feedback, itu validasi server side bawaan dari Bootstrap-nya. Misalkan teman-teman cari yang namanya form ya, form control, kemudian cari validasi di sini. Misalkan teman-teman cari validasi, kemudian cari yang server side, kita ambil yang ini aja. Sama aja yang kayak di form sebelumnya gitu ya. Oke, kita tambahin, jadi kita hapus, tambahin sebuah class di sini, misalnya error user ID. Nah, lihat ya, ID-nya besar, U-nya besar. Di sini juga tambahin. Nah, di sini error password. Oke, sip. Ini kita hapus. Kemudian silakan teman-teman kembali ke control login. Nah, di sini kita tambahin sebuah class public function check user ya. Kita buat logika, jika ada request berupa ajak, maka laksanakan perintah berikut gitu ya. Nah, kita buat dulu apa namanya, variable request lagi, kita gunakan metode getVar. Kita tangkap apa namanya, name dari input text, ini sama aja. Kemudian di sini pass, di sini apa ya, saya lupa, pass juga ya.
Oke, refresh, ini nggak ada apa-apa ya, nggak ada error. Kita buat validasi di sini. Kita buat sebuah variabel validation. Kita panggil service-nya config service validation. Oke ya. Kemudian buat variabel lagi, misalnya valid string this method validate. Nah, gitu ya. Kemudian di sini tambahkan role-nya, yaitu name dari inputan user ID. Kemudian kita kasih di sini label ID user. Kemudian role-nya apa aja? Kita misalkan required. Kemudian error-nya apa aja? Kita rubah error-nya di bahasa Indonesia. Required field tidak boleh kosong. Oke, koma. Oke ya. Oh ya, titik koma ya. Di sini titik koma. Kemudian kita copy. Ini copy aja ya. Oops, error kenapa nih? Sampai lagi ya, ada error di sini. Oke, sini kita kasih koma. Ini kita copy. Oke, user ID-nya kita ganti dengan password. Oke ya, sudah. Kemudian kita buat jika tidak valid, maka kita buat JSON bentuk array di sini ya. Error. Kemudian array lagi. Errornya itu user ID misalnya gitu ya. Kita ambil validasi get error user ID. Ini name ya, name dari inputan. Kemudian password. Nah, ini kita samain. Nah, perlu teman-teman ingat, ini hanya sebuah data JSON yang kita kirimkan ke view nantinya. Error, user ID, dan password. Nah, kalau yang ini adalah name dari inputan. Nah, gitu ya, tolong dibedain ya. Ini memang agak sedikit membingungkan kalau seperti variable dan sebagainya. Jadi teman-teman perlu diingat gitu ya. Kemudian di sini kita tambahin echo JSON encode results. Oke, sip. Kita back index. Tambahin di sini. Jika ada respon error, gitu ya. Jika respon errornya itu nilainya user ID, ini, nah gitu ya, maka kita cari elemen atribut elemen ID, yaitu apa tadi, user ID ya. User ID, kita add kelasnya, tambahin kelas is invalid. Gitu ya. Ini user ID yang ada di sini. Ini name, atribut ID ya. Kemudian is invalid saya dapatnya dari Bootstrap. Ini dia. Nah, oke, kita back. Kemudian kita tambahin tulisan errornya, cari kelas error user ID. Nih, hati-hati ya, sama dengan yang ini. Tuh. Oke, kemudian kita tambahin HTML. Respon errornya user ID. Jika benar, jika nggak ada error user ID, maka ini kita copy saja. Nah, ini kita remove kelasnya. Kemudian HTML-nya kita kosongin, gitu ya. Nah, sip. Kita coba nih, kita refresh, klik, muncul ya. ID user tidak boleh kosong. Nah, kalau yang password gimana? Sama aja nih. Kita copy aja, paste di sini.
kita ganti dengan pass. Nah, di sama pass juga. Pass juga ya. Beda di sini. Namanya password, P-nya harus besar. Ini pass juga. Ini password. Oke, sudah ya. Kalau kita refresh, itu kalau dia, oh ya, password sini. Kita cek, nah ya kan password ya. Password. Kita refresh lagi, gitu ya. Ini kalau misalkan dia keisi, dia hilang. Oke sih. Ya sudah ya. Baik. Kita kembali ke kontrol login. Jika validasinya benar, nah ini sini kita buat logika ya. Pertama kita buat cek user dulu, di database. Gitu ya. Nah, saya biasanya buat dulu ya public function construct. Nah kayak gini. Saya buat gini, string this db, kita panggil service config database connect. Nah gitu ya. Berarti di sini saya cek gini, query check user, string this db. Saya buat query-nya query MySQL biasa aja ya. Nah, query-nya ini saya coba aja dulu. Saya buat query gini, select ya, tampilkan seluruh dari users. Kita buat join levels on level ID user sama dengan user level ID, where user ID-nya apa gitu ya. Kita jalankan dulu nih. Nggak ada error ya. Baik, jika ada error kita copy di sini, kita pastein. Gitu. Di sini isinya adalah user ID. Nah, jadi kita cek dulu ya usernya. Result, ya kita result dulu. Query get result. Nah, kita buat di sini, jika ada total datanya itu lebih dari 0, artinya menandakan apakah data itu ada, artinya apakah usernya ada gitu ya. Nah, jika ada, ini berarti lanjutkan gitu ya. Kita buat di sini. Jika tidak ada, maka kita buat error. Gitu ya. Errornya apa? Kita ambil yang ini, user ID. Kita buat tulisan, maaf, ID user tidak ditemukan. Gitu ya. Kita refresh lagi. Kita coba misalnya sembarang aja, passwordnya kita isi, refresh, maka muncul ini. Nah kalau misalkan usernya benar, kita login, nah ini error ya, karena apa? Belum ada kelanjutannya di sini. Nah oke, kita lanjut lagi. Jika benar, maka kita ambil row-nya. Caranya gini, row query check user, kita ambil get row dengan metode getRow. Nah di sini kebetulan saya nggak pakai model ya untuk query-nya. Teman-teman kalau pengen pakai model ya boleh silakan. Kalau saya ini nggak pakai model. Baik, kemudian kita ambil passwordnya, password user dari row, ya. Kemudian user pass. Ini adalah field yang di sini. Oke ya, field yang di sini. Oke, dah. Oh maaf, kita akan ngecek karena kita menggunakan password hash. Kita cek kayak gini, jika menggunakan metode password verify,
jika kalau kita bandingkan dengan password yang kita inputkan pada text box atau input, kita bandingkan dengan password user di sini. Nah, itu ya. Password user. Nah, jika cocok, nah misalnya kita lanjutkan. Nah, kalau jika tidak, kita copy ini ya, supaya cepat. Kita copy, kita buat errornya di sini, bukan user ID tapi password. Buat sini ya. Maaf, password Anda salah. Nah, gitu ya. Udah, kita back sini, kita refresh. Kita buat admin, ini sudah benar ya. 1, 2, 3. Padahal passwordnya adalah admin juga. Kita login, muncul pesan. Jika benar, admin, maka lanjutkan gitu ya. Ini karena lanjutannya belum ada. Nah, udah nih, sudah. Nah, jika benar, maka kita buat session di sini. Buat session. Nah, untuk menggunakan library session pada Coinida version 4 ini, teman-teman silahkan buka base controller, aktifkan di sessionnya ini, hilangkan double slash-nya, ya. Jadi kita simpan, maka di sini kita buat variabel misalnya simpan session. Apa aja session yang kita simpan? Pertama, sessionnya itu adalah login, nilainya adalah true. Kemudian ID user. Jadi session yang kita simpan ini. Nah, value-nya apa? True kalau login. Kalau ID usernya kita ambil variable user ID. Kemudian simpan lagi namanya nama user. Ambil dari row. Ya. Kemudian user nama. Ini field ya, user nama. Ambil sini ya, ini dia. Nah, ini user nama dari yang ini. Nah, gitu. Kemudian kita ambil lagi misalnya ID level. Gitu ya. Level ID. User level ID. Kemudian nama level. Oke, di sini kita buat level nama. Ini kebetulan dari tabel ya. Level yang sini. Oke, sip. Sudah. Nah, kita panggil metode session, metodenya yaitu set. Nah, kalau Coinida 3 set user data gitu ya. Kalau sini set saja. Simpan session. Sudah nih ya. Jika sudah, kita return. Bukan return ya, karena kita menggunakan Ajax. Message. Nah, kita buat sukses. Array lagi, kita arahkan link gitu ya. Linknya kemana? Mahasiswa index. Oke, simpan. Maka di indeks di sini, di filenya kita buat jika responnya sukses, maka arahkan ke window location respon sukses, apalagi link ya. Nah, ini kita buat untuk satu level aja dulu ya. Nanti kelanjutan multi level kita buat. Sebenarnya bukan multi level sih, ya lebih dari satu lah levelnya gitu ya. Baik, kita refresh di sini. Admin, kalau salah. Nah, itu kalau benar, login, langsung marah ke mahasiswa indeks. Oke, teman-teman, paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Oke, nah kita edit sedikit nih di bagian template-nya. Nah, yang khusus wallet, setting, load screen kita hapus saja. Kita tinggalin profile sama logout. Jadi silakan teman-teman buka file main di sini. Mana ya? Layout main. Gitu ya. Kemudian silakan teman-teman cari yang namanya logout. Nah, di sini di line 94. Di sini saya buat site URL
login keluar. Nah, settingnya kita hapus saja di my wallet. Mana nih ya? Welcome. Oh, ada error nih. Coba lagi ya. Ini sama aja. Login keluar, ada yang salah nih. Welcome-nya kita hapus sampai setting. Close screen ya. Kita refresh. Sudah, reportnya tinggal. Oke, profilnya nanti kita tambahin aja ya di video selanjutnya. Oke, ada error nih. Sudah, jadi kita tinggalin aja yang profile sama juga logout. Kita refresh lagi. Nah, gitu ya. Jadi di welcome ini teman-teman bisa panggil nih ID levelnya. Caranya gini. Terlebih dahulu paling atas ya, kita panggil sessionnya. Ini session. Jadi session yang di base controller itu nggak bisa masuk ke view gitu ya. Jadi config ya, config, kemudian service, kemudian session. Nah, di bagian welcome-nya teman-teman bisa nambahin di sini. PHP echo session get, jadi namanya level nama user ya, nama user. Kita refresh tuh, admin system ya. Kemudian logout, jadi logoutnya ke fungsi keluar ya, klik. Nah, di fungsi keluar kita tambahin di sini, tambahin public function keluar, string this session destroy. Sudah, kemudian kita redirect to login index. Oke, refresh. Maaf, slashnya kita klik. Sudah nih. Oke, kita buat lagi. Sudah ya. Nah, jika sudah, di sini ini belum clear ya. Kita akan buat filter controller, memanfaatkan filter controller di mana user belum bisa mengakses mahasiswa sebelum login. Jadi ini kan udah keluar nih ya. Mana tahu user pengen coba-coba melalui URL. Dia ketikanya mahasiswa index gitu ya. Bentar. Nah, masuk gitu ya. Jadi kita akan filter kontrolernya dimana ini nggak bisa diakses sebelum login. Nah, caranya sebenarnya ada di user guide-nya. Itu namanya di bagian controller filter. Nah, gitu ya. Teman-teman silakan buka user guide-nya. Teman-teman silakan copy di sini. Nah, kita copy aja semuanya. Kita salin, kemudian kita buka app ya, app cari yang namanya filter. Nah, kemudian kita tambahin new file. Misalnya kita buat check login. Check login. Ingat, C-nya harus besar. Oke, kita pastekan di sini. Sudah. Jangan lupa nama kelasnya kita rubah sesuai dengan nama file. Oke ya. Kemudian di fungsinya, nah di sini logikanya, teman-teman bisa
artinya gini, apa yang dilakukan sebelum ini gitu ya. Jadi sebelum masuk ke controller, maka lakukan login dulu. Nah, jadi letaknya di fungsi before. Apa yang kita lakukan di before? Ya, kayak gitulah kira-kira. Jadi caranya gini. Jika belum ada session login, yang namanya login, maka arahkan ke redirect to gitu ya, to arahkan ke login index. Nah, gitu ya, session. Jadi loginnya apa? Yang di sini kita simpan, mana dia? Yang di sini. Setelah itu kita buat nilainya true. Nah, jadi artinya kita cek sessionnya ada nggak tersimpan login di dalam server kita dan nilainya true tadi. Jika tidak, arahkan ke login index. Nah, udah itu aja. Kemudian tambahin, setelah itu kita lihat di sini. Kita cari nih di sini. You can kombinasi multi filter. Nah, oh ya maaf, di bagian aliasisnya. Jadi kita tambahkan aliasisnya. Teman-teman silahkan buka file. Di sini letaknya di app config filter php. App config, cari filters. Nah, gitu ya. Tambahin di sini di bagian aliasisnya. Kemudian kita buat cek login. Kita cari app filter, cek login class. Nah, ini cek login ya. Ini artinya apa namanya? Ini inisialisasi saja. Kalau cek login ini adalah kelas yang kita buat tadi, gitu ya. Jika sudah, kita kembali ke root. Kita buka root, buka file roots. Nah, di sini kita buat routing, ya. Oh ya, sebelumnya default controlnya kita ubah aja jadi layout ya, layout yang sudah kita buat sebelumnya, layout. Nah, jadi kalau artinya gini, kalau misalkan ketik aja seperti ini, dia akan mengarahkan kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi kita buat root di sini, kita root get. Jika kalau ada mahasiswa diakses, maka kita arahkan ke mahasiswa index. Kemudian kita buat filter di sini, filter, cek login dulu, gitu ya. Nah, gitu. Kita aktifkan filternya, kita panggil cek login yang ada di sini. Yang kita buat aliasis tadi di bagian aliasnya, gitu ya. Nah, kita coba nih. Kita coba klik ini. Oh iya, indeksnya masih bisa diakses ya. Kontrol aja dulu, enter. Nah, maka diarahkan ke login index. Terus gimana caranya? Tadi kalau misalkan mahasiswa index, dia tetap jalan gitu. Nah, caranya gini, gampang. Sama aja nih. Kita copy saja nih. Nah, ya, tekan Alt Shift bawah. Kemudian di sini kita tambahkan ini, gitu ya. Kemudian di sini indeksnya kita ganti dengan variabel 1. Variabel 1. Kita refresh. Sudah nih. Nah, ayo teman-teman, mudah-mudahan sukses ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, sama juga yang untuk layout. Jadi kalau misalkan pada ngakses layout, maka arahin dulu ke login, gitu ya. Ini kita copy layout, gitu ya. Di sini layout. Nah, kemudian untuk yang index, gitu ya, index. Oke, kita refresh. Sudah nih.
Sampai layout. Oke, sudah. Kita login lagi. Baik teman-teman, sudah berhasil ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu supaya teman-teman nggak bosan ya, nggak terlalu lama. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.